Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Candipuro. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, mari kita lihat dulu. Menurut Standar Nasional Pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan, di mana pelaksanaan pembelajaran haruslah dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, yang pertama yaitu tentang budaya positif. Apa sih yang ada di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu ketika kita bicara tentang budaya positif? Melakukan hal yang baik. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ali. Melakukan hal yang baik. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik? Kita tentunya ingin ya, murid-murid kita, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang memiliki kebajikan dan kebaikan perilaku serta karakter. Nah, caranya yang sering kita lakukan itu apa? Memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Oke, memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita. Nah, ini yang saya lakukan atau bahkan sering kita semua lakukan, yaitu kita seringkali tanpa sadar kita itu berusaha untuk mengontrol murid. Iya atau tidak? Ya. Iya, kita berusaha untuk mengontrol murid. Nah, di sini dalam teori kontrol ada beberapa ilusi yang menurut kita itu benar, sebenarnya itu tidak baik atau kurang baik bagi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu berilusi, kita itu menganggap bahwa diri kita itu sudah bisa mengontrol murid. Apakah seperti itu? Murid tidak akan terkontrol, tidak akan mau dikontrol jika dalam dirinya itu tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ketika anak itu mau dikontrol sama guru, artinya si anak itu memang sudah mau dikontrol, mereka mau dikendalikan. Karena apa? Karena banyak faktor. Misalnya takut dihukum, takut dimarahi, jadi seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah seperti itu? Kita kasih nasihat A, B, C, D. Kita sebagai orang dewasa merasa, oh ini sangat bermanfaat, ini pasti akan menguatkan peserta didik kita. Padahal dalam diri peserta didik apakah seperti itu yang mereka rasakan? Belum tentu juga ya. Kita kan nggak tahu apa yang dirasakan sama murid-murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nggak perlu jauh-jauh juga. Saya sebagai orang tua kadang juga seperti itu terhadap anak saya. Ayolah nak, jangan seperti ini. Bunda itu sudah begini. Akhirnya apa? Anak itu menganggap orang tuanya itu kecewa dengan perilaku dia. Karena menganggap orang tuanya kecewa terhadap dia, akhirnya dia merasa menjadi orang yang gagal. Nah, kita kan nggak kepengen menanamkan rasa gagal pada diri anak-anak kita. Kita itu kepengen anak-anak termotivasi untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nah, ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yuk, kita gerong hati awake dhewe ya. Kita pasti merasa seperti itu. Wah, saya punya hak nih untuk mengatur anak saya punya hak sebagai guru untuk mengatur murid-murid saya.
Apakah betul seperti itu? Apakah kita punya hak? Oke. Selanjutnya, seorang guru yang baik itu haruslah memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain. Di sini, mari kita belajar bersama-sama dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, khususnya di SMP Negeri 4 Candipuro. Di sini kita sebagai guru, kita menerapkan budaya positif terhadap murid-murid kita. Di rumah kita menerapkan budaya positif terhadap anak-anak kita sendiri. Bagaimana caranya? Ada banyak konsep. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keempat keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa saja 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini kita akan bahas satu persatu. Disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yaitu di mana penerapan disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini tidak perlu saya jelaskan, ya. Semua orang pasti tahu apa saja nilai kebajikan universal. Kemudian, budaya positif lebih menekankan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid tanpa paksaan, ujian maupun hukuman. Jadi anak-anak itu diharapkan berdisiplin diri tanpa dia takut karena dihukum, takut karena dipaksa, atau dia melakukan itu ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, tetapi dia mampu menumbuhkan rasa disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, makna disiplin itu. Nah, sebelum kita membahas tentang makna disiplin, tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kenapa? Ada faktor di belakang kenapa kita melakukan sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan? Iya, pastinya karena ada dorongan dari lingkungan. Contohnya seperti apa? Nah, ini terkadang kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi nggak perlu jauh-jauh tentang murid, diri kita sendiri dulu. Kita tidak datang terlambat karena takut ditegur sama BKD misalnya, ditegur sama bapak kepala sekolah misalnya. Nah, itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ketika kita ditegur, kita dipanggil sama kepala sekolah, itu merasa tidak nyaman. Nah, di sini berarti tindakan kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari rasa sakit. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah, pasti, bahkan sering, ya. Saya sendiri juga sering melakukan, wah pengen dapat senyuman nih, pengen dapat pujian gitu. Kita melakukannya itu. Selanjutnya, nah tadi mengapa kita melakukan sesuatu? Pasti ada faktor pendorong, pasti ada tujuannya. Ya, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Apa saja tujuannya? Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti di dalam dirinya itu akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Seperti misalnya telat masuk kelas, apa yang akan terjadi kalau saya nih, waduh telat di Lukas marinya di WA nih sama Pak Muji. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ditegur itu tadi. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Sehingga dalam dirinya itu akan muncul pertanyaan, kalau saya melakukan ini nanti saya dapat apa? Ya, seperti itu, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini tertanam dalam hatinya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya melakukan datang tepat waktu, mengajar dengan bersungguh-sungguh. Di dalam hati saya ingin menjadi guru yang mampu meneladani murid-murid saya. Jadi misalnya seperti itu. Berarti motivasinya adalah sudah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri. Kalau yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu masih termotivasi dari faktor luar atau motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi intrinsik yang akan kita berusaha tanamkan kepada diri kita pribadi maupun kepada anak didik kita. Di mana motivasi intrinsik itu menjadikan orang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bagaimana caranya? Caranya agar motivasi intrinsik ini dapat tumbuh, yang pertama yaitu menghindari hukuman. Jangan terlalu sering ngasih hukuman, dan jangan juga terlalu sering memberikan hadiah atau penghargaan yang terlalu berlebihan, sehingga ini dapat mampu meminimalisir tumbuhnya motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Jadi menghukum nggak boleh, pelanggaran juga tidak boleh. Bagaimana seharusnya kita berperilaku? Nah, kita akan bahas ini ntar lagi. Ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau kita bertanya, kenapa sih anak itu kok nakal? Kenapa sih anak itu kok nggak mau ikut pelajaran? Kenapa sih anak itu kok sering keluar? Paling cuma tengok-tengok gitu ya. Nah, sebenarnya semua perilaku siswa itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya, anak sering keluar, tidak ikut pelajaran, berarti ada kebutuhan dasar dirinya yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada bertahan hidup, diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kalau anak itu sering tidak masuk ke kelas, jadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri anak? Dari kelima kebutuhan dasar ini, apakah bertahan hidup? Kenapa? Kesenangan, boleh kesenangan. Atau apa lagi? Kebebasan. Dia merasa tertekan di dalam kelas, dia tidak merasa bebas. Atau di dalam rumah dia terlalu dikekang sama orang tuanya, sehingga dia berusaha untuk mencari kebebasan. Atau ada anak-anak yang suka ngebully temennya, suka mengintimidasi teman-temannya, sok jagoan gitu ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di dia, yaitu tentang kekuasaan. Benar sekali. Jadi dia ini perlu membuktikan dirinya, ini loh aku berkuasa. Cara membuktikannya bagaimana? Dengan dia berperilaku membuli atau mengintimidasi teman-temannya. Jadi seperti itu. Jadi pastinya setiap anak itu dalam melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sadar tidak sadar itu merupakan sesuatu yang sudah sudah diselidiki, sudah melalui riset dan penelitian. Bagaimana cara kita agar kebutuhan dasar manusia atau anak didik kita itu terpenuhi? Jadi di sini kita harus menghindari ini, hukuman
dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi ini sama? Tidak sama. Apa perbedaannya? Nah, di sini ada suatu kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iya, matematika lagi. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa? Membiarkan Iva malu ya, sehingga Iva ini nantinya bukannya malah percaya diri tetapi malah minder. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Yuk, kita bahas apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, ini contohnya. Saat anak melanggar kesepakatan, misalnya di situasinya anak melanggar batas waktu penggunaan HP yang disepakati. Kalau konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahannya. Jadi kalau kesalahannya dia itu melanggar penggunaan HP, maka konsekuensinya adalah waktu penggunaan HP-nya berkurang. Sedangkan kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Tidak boleh makan cemilan favorit. Apa hubungannya main HP sama cemilan? Nggak ada ya. Tapi kadang secara tidak sadar kita sering sekali melakukan hukuman, baik terhadap anak kita di rumah maupun terhadap murid-murid kita di sekolah. Kemudian jika konsekuensi itu memberikan pengalaman belajar. Jadi anak itu akan belajar, oh kalau saya itu melanggar penggunaan HP, maka saya harus membuat alarm untuk mengingatkan diri. Jadi di HP-nya di alarm sebagai pengingat waktu batas penggunaan HP. Sedangkan kalau hukuman tidak memberikan pengalaman belajar. Misalnya, menulis di kertas 100 kali tidak akan melanggar lagi. Itu bukan belajar tentang melanggar batas waktu HP tadi, tetapi belajar menulis, tulisannya tambah bagus. Kemudian tetap menghargai anak. Jadi tidak boleh kita memandang rendah anak, tidak boleh membentak dan tidak boleh mengancam. Kemudian kalau hukuman itu tidak menghargai anak, biasanya itu memberi hukuman itu bentak, ngancam, menceritakan kesalahan anak kepada orang lain, menghardik, sehingga anak itu menjadi takut dan merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu masuk akal. Jadi saat dia melanggar penggunaan HP, maka konsekuensinya adalah mengurangi penggunaan HP. Sedangkan kalau hukuman tidak masuk akal, HP ditempelkan di dinding atau meja agar anak tidak membawa HP atau HP-nya disita, jadi seperti itu. Itu hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami nggak antara apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Jadi kalau hukuman sama konsekuensi yang lebih baik yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Berarti tindakan Pak Seno itu mau kan konsekuensi. Ini
Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gak ada cerita, gak ada korelasinya, gak ada hubungannya antara dia itu terlambat hadir di sekolah sama disuruh lari lapangan. Beda halnya kalau misalnya si anak ini terlambat ikut pelajaran olahraga, kemudian tidak ikut pemanasan, sama guru olahraganya disuruh lari. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Jadi seperti itu. Nah ini, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Tidak ada hubungannya. Seharusnya kalau terlambat ya hukumannya atau konsekuensinya berhubungan dengan kenapa dia kok terlambat. Jadi seperti itu. Ini cara lama ya. Biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu, ayo tulis 100 kali, sak lembar bukunya penuh dengan tulisan seperti itu. Apakah itu akan merubah anak untuk tidak berbuat lagi seperti itu? Tidak. Pada akhirnya mereka akan mengulanginya lagi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Jadi karena dia coret-coret, maka konsekuensinya dia harus membersihkan. Yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Apakah benar itu konsekuensi? Oke, nanti di akhir kita akan menemukan jawabannya apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah kita bahas hukuman, bahas konsekuensi, sekarang ada lagi nih namanya restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu kita menyebabkan anak itu merasa gagal atau menimbulkan identitas gagal. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses, disiplin. Jadi kalau misal perbedaannya itu seperti ini. Kalau hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia berbuat salah karena dia takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan karena dia tahu peraturannya itu seperti ini, sehingga dia akan belajar dari kesalahannya. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Murid tidak hanya belajar tentang taat peraturan, tetapi dia belajar untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya tadi terlambat ke sekolah, kalau hukuman dihukum lari lapangan. Kemudian kalau konsekuensinya apa? Jadi misalnya ada kesepakatan, kalau saya terlambat nanti konsekuensinya saya kesepakatan antar anak, misalnya dengan apa ya? Pulang mundur, ya senang ada di ngomong pulang atau mundur. Oke, kesepakatan ya, pokoknya antara kesepakatan guru dengan murid. Sedangkan kalau restitusi, anak itu kita ajak bicara. Kenapa sih kamu itu terlambat? Agar kamu tidak terlambat lagi, harusnya bagaimana? Jadi masalah yang dibuat si anak yang memecahkan itu bukan guru, tetapi pemecahannya berasal dari si anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Kalau hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, kemudian kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif.
Sedangkan dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atas kontrol. Dia mau mengulangi atau tidak, itu si anak sendiri yang memegang kontrol. Jadi seperti itu. Dampak pada murid. Kalau kita ngasih hukuman kepada murid, pasti murid akan merasa marah, tidak terima, merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Itu kalau anak kita beri hukuman. Kalau kita beri konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan, karena itu memang sudah konsekuensi dari kesalahannya. Tetapi jika kita menerapkan restitusi, murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena tadi dia sudah berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba dihukum, tidak diharapkan juga. Siapa sih yang berharap dihukum? Nggak ada ya. Jadi hukuman itu seperti itu, nggak ada yang mengharapkan hukuman dan tidak ada yang menyukai itu. Kalau restitusi itu sudah diketahui, anak sudah tahu, oh kalau saya melanggar ini berarti konsekuensinya adalah, kalau saya melanggar A maka konsekuensinya A, kalau saya melanggar B berarti konsekuensinya adalah B. Dia tahu dan itu masuk akal. Tetapi kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Artinya apa? Kita mengajak anak untuk memecahkan masalah. Bagaimana seharusnya menyikapi permasalahan ini. Jadi seperti itu. Yang memecahkan itu anak itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa, terima kasih. Nah sekarang ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kalau guru yang suka menghukum, itu biasanya menghardik, memberi hukuman verbal atau fisik, ngutik, ngepuk, atau mencaci maki, itu secara verbal ya. Nah ini kalau anak sering dihukum atau pernah dihukum, dia akan membuat menjadi pendendam. Si anak itu nggak suka sama guru atau pelajarannya. Jadi seperti itu. Kita kan nggak kepengen ya dibenci sama anak-anak kita. Nah, pastinya nggak kepengen. Nah sedangkan posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ini kadang saya juga melakukan seperti ini. Ternyata yang saya lakukan itu salah. Seperti apa sih pembuat rasa bersalah? Jadi membuat murid merasa bersalah sehingga murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Kamu kok melakukan itu sih, Dok? Oh, enggak kasihan ta sama Bu Nur. Nah, akhirnya si anak, oh iya ya, dengan sikap saya Bu Nur menjadi kecewa. Akhirnya dia merasa bersalah. Menjadi teman. Kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman, itu cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Sering guyon sama muridnya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma dampaknya kalau keterusan terlalu berteman gitu ya, nanti si anak akan ketergantungan dan tidak mandiri. Apa-apa nyagerno si guru A, guru B karena merasa sudah dekat dengan guru itu. Dan lama-lama juga tidak sopan. Iya, seperti itu. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau, di mana pemantau itu mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, guru yang bersifat atau memposisikan dirinya sebagai pemantau, dia itu biasanya menjalankan aturan-aturan di sekolah dan konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani sama murid. Dan murid tidak sepenuhnya memahami nilai kebajikan dan kurang mandiri. Mereka hanya tahu, oh peraturannya A, oh peraturannya B. Oh kalau saya melakukan ini konsekuensinya A, kalau saya melakukan ini konsekuensinya B. Dia tidak memahami betul kenapa kok dibuat peraturan yang seperti itu. Jadi seperti itu. Yang terakhir, manajer.
bertujuan agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan belajar dari kesalahan serta mencari sebuah solusi. Dia sudah berbuat salah, kemudian diajak ngomong sama guru, kenapa nih kamu berbuat salah seperti ini? Apakah perbuatanmu sudah benar? Dan kalau ini salah, solusinya itu bagaimana agar tidak terjadi kesalahan yang sama? Nah, di sini akan diharapkan akan membuat murid menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekarang, posisi kontrol apakah aku selama ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, enggak apa-apa. Mungkin Bu Arsi cenderung ke konsekuensi, kadang-kadang juga pemantauan. kadang-kadang memposisikan diri sebagai penghukum, kadang-kadang juga sebagai pemantau. Kalau Bu Anindi? Pemantau, oke. Kalau Bapak Taufik mungkin? Saya cenderung ke penghukum dan teman. Penghukum dan teman, suka menghukum tapi juga suka berteman. Ada kalanya kita menghukum, ada kalanya kita bergurau dengan anak-anak, gitu ya. Oke. Saya juga seperti itu. Saya kadang menghukum, kadang juga sebagai pemantau, kadang juga membuat rasa bersalah. Ayolah Rek, jangan seperti itu, seperti itu. Jadi harusnya kita menjadi seorang manajer. Yuk mulai sekarang, mulai saat ini kita belajar lagi untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, baik di sekolah maupun di rumah. Nah ini pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Di keyakinan kelas, hampir di semua kelas sudah terbentuk keyakinan kelas. Apakah langkah-langkah membuat keyakinan kelasnya sudah benar atau tidak? Kita bahas, kita lihat bareng-bareng. Yang pertama dalam membuat keyakinan kelas yaitu kita membuat kelas idaman. Idaman menurut siapa? Menurut anak didik kita, menurut murid-murid yang ada di kelas kita. Pastinya dari ide-ide pada murid itu akan terbentuk kelas idaman versinya mereka. Setiap anak itu memiliki kelas idaman versinya sendiri. Kelas 9A, kelas idamannya tidak akan sama dengan kelas idaman 9B. Jadi seperti itu. Dari kelas impian, dari impiannya anak-anak ini tadi, kita ambil kesimpulan dan kita bentuk sebagai keyakinan kelas. Nah, membentuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, tetapi menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Misalnya, kadang anak-anak dilarang membuang sampah. Nah, kata-kata dilarang, kata-kata jangan itu tidak boleh. Jadi, kalau dilarang membuang sampah, maka kata-kata positifnya dirubah menjadi alangkah baiknya, atau dilarangnya dibuang dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari keyakinan kelas akan terbentuk kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan kelas itu tadi kita buat poster atau tabel dan ditempel di depan kelas serta ditandatangani. Artinya semua anak di kelas itu menandatangani kontrak. Ini loh keyakinan kita, ini loh kesepakatan kita, dan semua anak wajib untuk menandatangani. Kenapa kok wajib? Karena itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kesepakatan itu terbentuk, maka kita melakukan refleksi secara rutin. Oh, kesepakatan poin A ini tidak efektif, kita ganti aja dengan poin dengan kesepakatan yang lain. Jadi seperti itu. Ada kesepakatan yang perlu diperbaiki, ada kesepakatan yang tetap dipertahankan. Jadi seperti itu. Nah, pasti di sini kalau kita membuat kesepakatan karena tidak semua anak itu sadar, maka pasti ada yang glembosi.
Nah, tugas kita sebagai guru, anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jawabannya kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi ada 3 langkah, yang namanya segitiga ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita seorang guru itu bisa mengatakan seperti ini. Kita itu nggak hanya menyalahkan anak, tetapi misalnya mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa, saya juga pernah berbuat salah. Jadi ini untuk menghindari anak rendah diri, anak merasa gagal. Jadi kita sebagai guru stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada yang sempurna, kamu berhak melakukan itu. Jadi seperti itu. Saya juga pernah loh melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu bagian dari langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya dengan kata-kata menunjukkan kesalahan dan meminta murid untuk mengatakan perbuatanmu ini kira-kira benar apa salah. Pasti si anak kan tahu, oh kalau perbuatannya itu salah, dia tahu kalau dia itu sudah berbuat kesalahan. Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Jadi seperti itu kata-katanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya nih, si anak tidak mau pelajaran, tidak suka pelajarannya, kita tanya aja, adakah cara yang lebih efektif agar kamu menyukai pelajaran itu? Caranya bagaimana? Nah, nanti anak pasti akan, oh saya kepengennya pelajaran itu begini, gitu. Itu langkah di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sudah benar tak tindakanmu meninggalkan kelas? Benar tak kamu itu misalnya tidak piket di kelas? Anak itu sadar kalau dia itu salah. Dari kesalahannya itu dia sudah mulai sadar dan akan mencari solusi tentang kesalahannya. Dia ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah tetap ingin menjadi anak yang belus misalnya? Atau menjadi anak yang males? Enggak toh, pasti si anak ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang segitiga restitusi? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, restitusi itu adalah proses agar murid bisa memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi seperti apa restitusi? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, menguatkan dan fokus pada solusi. Sedangkan yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu kita tidak memaksa murid, tetapi kita memberikan tawaran-tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Biar anak-anak itu kita menuntun anak itu gero nang atine dewe. Jadi seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang mau kita kuatkan itu bukan apa-apanya, tapi lebih ke karakter si anak. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa seperti itu? Karena kita membangun rasa percaya diri lagi pada murid. Jadi murid tidak merasa gagal dan tidak percaya diri. Dia tetap bisa bergabung dengan kelompoknya meskipun sudah melakukan kesalahan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Semoga sesi ini bermanfaat, membentuk budaya positif di sekolah tercinta kita SMP Negeri 4 Candipuro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.